Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas akhir semester 2 dalam mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Ifah Masrifah MM. Untuk kesempatan kali ini, yang ingin saya sampaikan dalam materi perilaku organisasi yaitu ada dua. Yang pertama ada konsep perilaku kelompok dan juga konsep tim kerja. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung saja masuk ke materinya. Terima kasih, semoga materi ini membantu ya. Baik, dalam materi ini saya akan membawakan yang pertama ada di konsep perilaku kelompok dan yang kedua itu ada di konsep tim kerja dalam perilaku organisasi. Materi pertama yaitu adalah pendahuluan, pengertian organisasi, perilaku, dan juga kelompok. Organisasi merupakan suatu perkumpulan orang yang memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku organisasi merupakan pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi. Secara etimologi, perilaku dalam bahasa Inggris berarti behavior. Sedangkan secara terminologi, perilaku menurut KBBI adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungannya. Secara etimologi, kelompok dalam bahasa Inggris diartikan sebagai grup. Sedangkan secara terminologi, banyak pendapat yang mendefinisikan mengenai kelompok, yaitu dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang bekerja sama untuk meraih tujuan tertentu. Di pengertian perilaku adalah pengertian kelompok di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku kelompok adalah aktivitas yang dapat diamati dari dua atau lebih manusia atau individu yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai perilaku kelompok, sebaiknya kita terlebih dahulu mengerti apa itu kelompok sendiri. Suatu organisasi dapat didirikan oleh sedikitnya dua orang. Kelompok yang terdiri atas hanya dua orang disebut dyad, yang terdiri atas tiga orang disebut dengan triad. Di dalam suatu kelompok, belum tentu para anggota mempunyai sifat atau atribut yang sama. Para anggota kelompok yang mempunyai kesamaan disebut dengan cohort. Jadi kelompok adalah dua orang atau lebih berkumpul dan berinteraksi serta saling bergantungan untuk mencapai tujuan yang sama. Kelompok dapat dibedakan menjadi berbagai macam, yaitu tergantung dengan sudut, pensifatan, tugas, dan juga pandangan. Satu yaitu ada kelompok formal, yang anggotanya sengaja dibentuk dengan keputusan manajer melalui bagan organisasi yang menyelesaikan suatu keputusan manajer melalui bagan organisasi untuk menyelesaikan suatu tugas secara efisien dan efektif. Yang kedua ada kelompok informal. Biasanya kelompok ini dibentuk secara tidak formal, tidak melalui struktur dan juga muncul karena adanya kebutuhan akan kontak sosial. Ada kelompok komando, yaitu adalah bagian kelompok dari kelompok formal. Memiliki kelompok yang melaksanakan tugas-tugas rutin organisasi. Yang keempat ada kelompok tugas, yaitu adalah kelompok yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Selanjutnya itu ada kelompok persahabatan, yaitu bagian dari kelompok informal. Kelompok ini biasanya kesamaan-kesamaan tentang suatu hal. Namun secara garis besar, kelompok itu dibagi menjadi dua saja, yaitu adalah kelompok formal dan juga kelompok informal. Kelompok formal yaitu ada di dalam setiap organisasi. Kelompok formal ini adalah suatu subunit organisasi yang resmi yang didirikan dengan anggaran dasar organisasi dengan suatu surat keputusan manajer. Contoh yaitu ada kelompok kerja, panitia, departemen kecil, tim proyek. Ya, tujuannya yaitu adalah peraturan-peraturan, pemilihan pemimpin yang biasanya dilakukan organisasi dan juga ketentuan pemerintah dari organisasi ini. Kelompok formal dibedakan menjadi dua grup, yaitu kelompok komando dan juga kelompok tugas. Di perguruan tinggi, misalnya biro-biro, fakultas-fakultas, unit-unit, dan lingkungan suatu perguruan tinggi atau departemen yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya ada kelompok informal. Kelompok informal ini juga ditemukan dalam setiap organisasi. Kelompok ini berkembang menyimpang dari rancangan organisasi yang ditetapkan secara resmi, dan juga kelompok informal hidup sebagai subkultural yang relatif berkuasa dan juga dominan dalam organisasi.
Dalam kelompok informal yang terdiri dari para manajer di samping kelompok-kelompok informal yang terdiri dari para pekerja non-pengawas. Kelompok informal dibedakan menjadi dua, yaitu adalah kelompok persahabatan dan juga kepentingan. Biasanya kalau persahabatan ini adalah sesamaan kayak hobi dan juga masalah status perkawinan, jenis kelamin, latar belakang gitu. Untuk kelompok-kelompok informal memenuhi beberapa tidak harus ada bagan-bagan organisasi secara resmi. Tahapan-tahapan pembentukan kelompok atau pengembangan kelompok. Yang pertama adalah tahap pembentukan, memiliki karakteristik besarnya ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok tersebut. Para anggotanya menguji ke dalam air untuk menentukan jenis-jenis perilaku yang dapat diterima. Tahap ini selesai ketika para anggota mulai menganggap mereka bagian dari kelompok. Yang kedua ada tahap timbulnya konflik atau storming. Para anggota menerima keberadaan kelompok tersebut, tetapi terdapat penolakan terhadap batasan-batasan yang diterapkan kelompok tersebut terhadap setiap individu. Yang ketiga ada tahap normalisasi. Tahap ini adalah tahap di mana hubungan yang dekat terbentuk dan kelompok yang tersebut menunjukkan koefisien. Dalam tahap ini, terdapat sebuah rasa yang kuat akan identitas kelompok dan juga persahabatan. Selanjutnya ada tahap performing atau berkinerja. Sepenuhnya fungsional dan diterima, energi kelompok telah berpindah dari saling mengenal dan memahami menjadi mengerjakan tugas yang ada. Selanjutnya itu ada tahap adjourning stage atau pembubaran. Untuk kelompok-kelompok kerja yang permanen, berkinerja adalah tahap terakhir untuk pengembangan mereka. Tetapi untuk komisi, tim angkatan tugas sementara dan kelompok-kelompok kerja yang mempunyai tugas terbatas untuk dilakukan terhadap tahap pembubaran. Untuk teorinya sendiri yaitu adalah teori pembentukan kelompok. Yang pertama adalah kedekatan dan juga untuk kedua ada teori interaksi, keseimbangan dan juga pertukaran. Bisa pertukaran pendapat dan juga pertukaran pemikiran. Selanjutnya itu adalah manfaat kelompok dalam organisasi, yaitu bisa dimanfaatkan sebagai satu faktor keamanan, faktor status, faktor harga diri, faktor afiliasi, faktor kekuasaan dan juga faktor pencapaian sasaran. Selanjutnya itu ada tim kerja, pengertian tim kerja. Pengertiannya itu adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Tim kerja adalah kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar. Untuk tim kerja ini bersifat untuk mencapai kinerja bersama, yang kedua positif, individual, dan juga timbal balik, serta kinerjanya saling melengkapi. Jenis-jenis tim kerja dapat diklarifikasikan berdasarkan tujuannya. Terdapat 4 bentuk umum dari tim yang biasa kita temukan sehari-hari, yaitu adalah tim problem solving, tim self-managed work, dan juga tim cross functional. Dan yang terakhir ada tim virtual. Selanjutnya perbedaan kelompok kerja dan juga tim kerja. Kelompok kerja yaitu adalah kelompok atau dua individu atau lebih yang berinteraksi dalam berbagai informasi dan saling bergantung. Yang bergantung bersama-sama untuk mencapai sasaran. Kelompok kerja itu bersifat untuk memenuhi kebutuhan informasi natural, individual, dan juga kinerjanya acak dan juga bervariasi. Untuk tim kerja sendiri adalah kelompok yang upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari pemasukan individualnya. Bersifat untuk mencapai kinerja bersama, positif, individual, timbal balik, kinerjanya saling melengkapi. Yang pertama tadi ada di tim pemecahan masalah atau problem solving team, yaitu adalah anggota saling berbagi gagasan dan juga menawarkan saran seputar proses dan metode kerja seperti apa yang diperlukan dilakukan agar produktivitas dapat ditingkatkan. Jarang kali tim ini diberikan otoritas untuk secara unilateral atau sendirinya menerapkan saran mereka ke dalam suatu tindakan. Yang kedua ada tim pengelolaan diri atau self-managed work. Biasanya terdiri 10-15 orang yang mengambil alih tanggung jawab dari para supervisor. Tanggung jawab ini termasuk kendali menyeluruh atas kecelakaan kerja, penentuan penilaian kerja, pemecahan masalah organisasi, dan pilihan prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara kolektif. Selanjutnya yaitu ada tim pekerja pengelolaan diri atau cross-functional team.
Tim ini berdiri atas pekerja-pekerja dari tingkat hierarki yang serupa, tetapi beda wilayah pekerjaannya. Mereka bergabung bersama guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Robbins mengatakan bahwa organisasi sudah menunjukkan tim seperti ini, semisal IBM membentuk gugus tugas tahun 1960 yang terdiri dari dalam perusahaan guna mengembangkan sistem lainnya. Yang terakhir yaitu ada tim virtual atau menggunakan teknologi komputer guna menggabungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencapai sasaran bersama. Teknik tersebut memungkinkan orang saling bekerja sama lewat metode online, kendati mereka dipisahkan yuridiktis negara bahkan benua. Tim virtual dapat melakukan lebih banyak hal ketimbang tim-tim lainnya, terutama dalam hal berbagi informasi, pembuatan keputusan, dan juga perampungan kerja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.